Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Penting Traveling. Hari ini aku akan ajak kalian ikut dalam sebuah perjalanan yang mungkin bakal jadi salah satu perjalanan malam paling menarik di channel ini. Ya, sebelumnya dari Jogja aku naik ke Asancaka terlebih dahulu menuju kota Solo, dan kereta ini tuh salah satu kereta andalan untuk rute Jogja-Surabaya, Jogja-Madiun, atau bahkan Jogja-Solo, yang mana juga terdapat tarif parsial seperti yang saya naiki dari Jogja ke Solo ini 55.000 untuk eksekutif, dan untuk yang ekonomi 45.000 aja. Lalu untuk waktu tempuhnya sendiri dari Jogja Tugu ke stasiun Balapan itu sekitar 1 jam. Keretanya nyaman dan ini tuh salah satu KA yang jadi anak emas di Daup 6. Nah, sesampainya saya di stasiun Solo Balapan, saya akan menuju ke Terminal Tirtonadi. Nah, di sini itu sebenarnya bisa naik Skybridge untuk jalan kaki, tapi karena kala itu waktunya cukup mepet dengan keberangkatan bus yang akan saya naiki, akhirnya saya memutuskan untuk naik ojek. Tarifnya 10.000 aja. Dan dari sini saya akan naik bus yang cukup fenomenal, tapi juga nggak banyak lawannya nih. Nyaman dan langganan para orang tua zaman dulu. Kira-kira bus apa yang akan saya naiki? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip, dan selamat menonton. Halo teman-teman semua, selamat malam, sore menjelang malam dari kota Solo. Sekarang udah jam 17.56, ya jam 6 lah ya, saya udah ada di Terminal Tirtonadi Solo. Nah, ini dia Terminal Tirtonadi Solo, teman-teman. Salah satu terminal paling besar di Jawa Tengah yang menurut saya layanannya paling lengkap dan paling tersistematis. Di sini lengkap banget, ada ruang tunggu yang luas, bahkan ada executive lounge, ada toilet yang bersih, tempat makan yang sangat banyak dan aktif 24 jam, dan ada juga petunjuk arah, ditambah ada juga musola yang sangat-sangat bersih. Di sini juga tertata dengan baik seperti agen-agen, tempat makan, lalu untuk calo atau pengamen atau mungkin preman di sini jarang ya. Jadi cukup nyaman buat kalian yang baru pertama kali datang. Gitu, teman-teman. Nah, untuk agennya di sini, teman-teman, untuk nomornya ini bisa dikontak langsung nomornya. Ini kelas junior. Untuk layanannya ada 5 ya. Ada 5 bis ya, Pak ya? Enggak, kelasnya cuma Oh, 4 ya? Iya. 4 ini. 4 kelas. 4 kelas, yang satu yang junior 34. Iya. Modelnya ada 2. Toilet tengah sama toilet belakang. Oh, Bedanya gitu. itu. Bedanya di sini, teman-teman, ada toilet tengah, ada toilet belakang. Harganya 260. Sudah termasuk snack dan makan 1 kali. 24, 30, 26, 20. Nah, saya nanti yang super top ini. 20 seat. Harganya 380. Ngapa tadi Pak Sinten namanya? Ini Maman. Oh, Pak Wawan. Oh ya, ini Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Saya tak maju dulu ke sana ya. Nggih. Untuk tiketnya sendiri seperti ini. Harganya 380. Kemarin saya pesan lewat online, tapi teman-teman, sebenarnya kalau mau pesan langsung akhirnya juga sama harganya, nggak berbeda jauh. Kemarin saya nonton di vlognya Mas Andriawan itu ada tempat menunggu. Nah, ini dia, executive lounge. Syaratnya pakai tiket. Kita coba yuk. Nah, untuk Executive Lounge ini merupakan kerjasama atau CSR dari brand Aqua ya, teman-teman. Dan kemarin tuh saya lihat di Terminal Giwangan Jogja itu juga udah dapat CSR dari Aqua juga, biru-biru gini. Dan ini tuh fasilitasnya cukup lengkap ya, dan lokasinya itu ada di depan kios-kios makanan deket pintu masuk. Jadi di dalam sini tuh ada tempat duduk sofa yang cukup nyaman untuk nunggu, terus ada pendingin ruangan yang kala itu apesnya mungkin lagi beroperasi dikit jadi nggak terlalu dingin, dan ini tuh bisa nyambung langsung ke shelter keberangkatan pintu barat.
Lalu untuk fasilitas lain di sini tuh juga ada colokan di bawah meja gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ngecas HP, laptop atau mau nugas di sini bisa banget. Cuman kalau bisa jangan bawa elektronik yang wattnya gede ya. Hehehe. Ya, teman-teman, jadi sekarang saya mau ngajak kalian ngeliat apa aja yang ada di Terminal Tirtonadi ini. Pertama di sini ada informasi. Nah, informasi ini harusnya dapat tugasnya ya, cuman kosong nih. Kosong, harusnya ada petugasnya. Dari pintu masuk, kalau menuju ke kiri, ke arah kiri itu ke arah pintu timur. Kalau teman-teman mau ke arah Jawa Timur sampai ke Bali, Madura bahkan, itu bis-bisnya lewat pintu timur. Itu Wonogiri, terus bis-bis kecil ke arah Tawangmangu itu ke pintu timur. Di sini semua warung-warungnya warnanya biru karena dikasih CSR sama Aqua. Terus ada WiFi ID, tapi berbayar ya teman-teman. Ada vouchernya, berbayar dia. Ini. Nah, dari sini itu ada juga nih pintu keberangkatan akap Bali, Malang, Mataram. Itu lewat sini. Terus di depan situ tuh ada musola. Nah, sebenarnya tadi dari stasiun Solo Balapan itu bisa naik Skybridge untuk ke Terminal Tirtonadi. Cuman karena saya malas jalan, akhirnya saya milih naik ojek. Untuk terminal ini, musolanya itu berbentuk masjid teman-teman. Jadi nggak musola kecil gitu ya. Itu masjid besar, di mana masjid ini buka 24 jam buat istirahat, buat ibadah, dan buat lain-lain. Nah, untuk Skybridge-nya di sini, Skybridge-nya. Solanya di depan Skybridge. Ya, teman-teman, jadi saya barusan selesai sholat. Di sini tuh juga ada ruang laktasi ya, tempatnya di depan masjid. Sekarang udah jam 18.22. Sekarang saya mau jalan ke pintu barat. Untuk keberangkatan dari pintu barat itu bis-bis yang mengarah ke barat ya teman-teman. Baik dari mulai Jabodetabek sampai Jogja, Purwokerto, terus sampai juga ke Sumatera gitu. Ya teman-teman, untuk pintu barat itu seperti ini ya. Jadi di situ ada parkiran, jalur parkir. Nah, untuk yang Rosalia itu lurus ke sana itu langsung ke shelter pemberangkatan. Itu kayaknya udah ada bis raya, tapi saya nggak tahu tuh bis yang ke arah mana ya, kita cek dulu. Yang unik tuh tadi saya cek, saya baru tahu di Solo nih udah ada Epastar ternyata teman-teman. Kalau dilihat sih ini super topnya ya. 7833 ya bener. Nah teman-teman, ini dia bus yang akan membawa saya ke Jakarta. Nah, untuk si Raya Super Top sendiri itu tuh pemberangkatannya ada 2 jadwal teman-teman. Kalau yang jam 7 malam ini dia ke Pulau Gadung, akhirnya full Pulau Gadung. Kalau yang jam 5 sore tadi ada juga, itu tuh yang ke arah Lebak Bulus. Ini udah pakai SR3 HD Prime yang terbaru, mesinnya 1626 yang Euro 4. Mantap nih. Nah, ini dia bus yang dari tadi bikin aku penasaran teman-teman, bus Raya Super Top dengan tampilan barunya yang bisa dibilang super ganteng. Bus ini sudah pakai bodi terbaru dari Laksana, yaitu Legacy SR3 HD Prime, desainnya modern, garis-garis bodinya tegas, tampang depannya agresif, dan kalau malam lampu-lampunya ini tuh bikin tampilan makin mewah. Tapi nggak cuman keren di luar, jeroannya juga nggak main-main. Bus ini itu udah ditenagai oleh sasis Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 yang terkenal tangguh, halus, dan pastinya lebih ramah lingkungan.
Dengan tenaga 260 horsepower, sistem suspensi khas Mercy, getaran jalan bisa diredam dengan sangat baik. Jadi perjalanan jauh pun tetap nyaman bahkan saat melewati jalan yang nggak mulus. Nah teman-teman, sekarang coba kita masuk ke dalam bisnya teman-teman. Jadi ini salah satu bis baru. Nah nanti saya duduk di sini. Oke teman-teman, jadi ini saya udah ada di dalam bis dari Raya Supertop yang menggunakan mesin Mercy 1626 Euro 4. Tapi ini masih manual, tapi untuk perpindahan giginya tuh kala itu halus banget teman-teman. Dan bis ini itu udah pakai bodi dari Laksana, yaitu Legacy SR3 HD Prime, yang mana interiornya juga sudah mengikuti yang terbaru. Nah, untuk kursinya sendiri, bis ini tuh memakai bekas Garuda Indonesia kelas bisnis. Kalau nggak salah ini tuh kursi-kursi di akhir tahun 90-an, di awal 2000-an gitu ya teman-teman. Tapi overall kala itu masih nyaman banget, ada leg rest di bawah sana, terus ini kursinya gede, tebel, luas, dan bis ini tuh kapasitasnya 20 orang aja. Nah, untuk gangway-nya sendiri cukup sempit karena emang kursinya tebel banget, dan di belakang ini masih dilengkapi dengan toilet. Cuman toiletnya tidak boleh buat buang air besar dan mandi ya teman-teman, ini hanya untuk buang air kecil dan mungkin cuci muka juga bisa. Wangi, bersih, ya maklum lah baru-barunya bis gitu kan, tapi ya saya harap juga terjaga sampai akhir. Nah teman-teman, untuk interior atasnya seperti ini, dia polos, lampunya juga cukup nyaman di mata karena warm white gitu ya, dan ini tuh ada penyimpanan di rak bagasi atas. Dan di sana juga ada colokan tambahan buat kalian yang mungkin mau ngecas dan nggak bisa ngecas di lover AC. Dan kursinya ini tuh tebel, luas, empuk, bludru pula, dan udah ada kantongan kalau untuk yang di belakang, dan leg restnya ini dua teman-teman untuk yang belakang ya. Jadi ada di depan gitu dan ada juga dari belakang kayak gini. Nah itu tuh salah satu leg rest yang underrated teman-teman. Kayak ini tuh saya pikir kayak nggak enak nih leg rest, ternyata nyaman banget. Untuk reclining seatnya itu tuh ada di samping sini. Nah reclining seatnya ini nggak bisa buat rebahin maksimal, cuman serebah-rebahnya kursi ini tuh tetap nyaman banget teman-teman, nggak rebah pun juga dia nyaman gitu ya. Dan armrestnya di tengah itu luas, jadi kalian nggak perlu rebutan dengan penumpang sebelah. Dan di masing-masing kursi itu juga udah dilengkapi dengan headrest, lalu bantal, dan ini tuh bludru empuk banget teman-teman, empuk banget. Cuman jarak dari seat ke lover AC ini cuman agak jauh ya untuk yang di tengah. Dan itu dia ada colokan Type-C, ada USB-A juga, terus ada lampu baca, dan interiornya ini cakep banget. Lampu-lampunya tegas, khas SR3 HD Prime-nya Legacy gitu teman-teman. Dan bus ini tuh wangi pengharumnya tuh enak banget kayak hotel bintang 5 gitu teman-teman. Lalu ini juga AC-nya tuh nggak terlalu dingin ya, pas gitu, nggak yang menyiksa dinginnya, jadi tetap nyaman di badan. Lalu untuk reclining seat depan tuh ada di dalam situ ya, nggak di samping jalan, dan ini tuh juga udah dilengkapi dengan bantal dan selimut. Selimutnya agak tipis tapi ya senada dengan AC-nya, dia tidak terlalu dingin yang menyiksa, jadi cukup banget buat nambah kenyamanan di perjalanan. Segitu dulu, dan ini adalah kondisi seat nomor 1B di paling depan. Kalau itu okupansinya sekitaran 15 orang teman-teman, dan 11 orang tuh naik dari Solo, sisanya dari Salatiga. Ya teman-teman, tadi saya udah ngecek interiornya. Jadi emang super top nih, emang bener-bener super teman-teman. Jadi kursinya gede, interiornya wangi, dan wanginya tuh wangi hotel gitu yang elegan dan lumayan membuat nyaman gitu ya. Bukan lumayan sih, nyaman banget malah. Ini harganya itu 380 buat Jakarta Solo, Solo Jakarta. Terus sebelahnya ini juga ada yang junior. Nah junior ini kalau nggak salah seatnya 34. Dia pakai Legacy SR2. Nggak tahu nih mesinnya apa. Apakah mesinnya juga
Mercy, tapi kayaknya Raya mah Mercy semua deh. Terus si Junior ini juga salah satu bis dengan kelas paling murahnya Raya ya. Pilihannya ada dua sih, yang satu toilet tengah atau yang satu toilet belakang gitu. Dan ini bodinya baru. Sebenarnya ada beberapa yang bodi lama juga, cuman udah di permajaan semua jadi pakai bodi baru semua. Oke. Nah, untuk keberangkatan malam dari Solo sendiri itu ada beberapa ya pilihannya. Setahu saya itu ada Raya, 27 Trans, City Trans, di sana ada City Trans, Agramas, terus ada Mahardika juga, terus ada Sumber Alam, kalau saya nggak salah tuh, tapi di Sumber Alam tuh lewatnya Kartosuro ya teman-teman jemputnya. Itu yang new generation yang via tol Trans Jawa gitu. Nah, di sini juga ada toilet nih, baru nih, saya baru tahu. Mungkin ya sebulan 2 bulan ini. Solusi sih buat penumpang-penumpang yang naik dari luar Solo terus lagi ngetem di Solo kebelet kencing bisa ke sini. Ini kan bis-bis kayak gini, kalau saya nggak salah tuh ada yang asli dari jalannya dari Wonogiri, ada yang jalannya dari Surabaya yang kayak Sugeng Rahayu, Eka gitu-gitu. Sekarang 18.40. Ini masih nunggu keberangkatan. Keberangkatannya itu jam 7 pas. Di sana ada Sugeng Rahayu tuh. Purwokerto, tim Purwokerto. Tetetetetet. Mantap ya. Ini ada bis Safari Lux dari Semarang, parkir. Ini udah mulai ngap-ngapan nih Safari Lux. Kalah sama travel-travel yang harganya lebih murah, lebih worth it, tapi full tol. Pulau Gebang, oh, Pulau Gadung. Tersun ya, Pak. Tekan tak kira ngerti ya. Iya, ingin tahu jadi apa gitu. Oke, ngosong.
naik 4 cuma 11. Ya. Ngoporin ada apa kan dulu. Ya teman-teman, sekarang jam 21.32 sudah sampai di
Rumah makan Sendang isi Mbak. Mbak Tangerang, terima kasih. Ada soto ini rames Ibu, apa geprek? Oh. Iya. Lihat dulu. Nasi rames. Silakan bisa pilih. Ya ini aja. Ada garang asem. Oh, garang asam boleh? Iya. Soalnya garang asem ini tak taruh belakang biar panas. Oh ya, boleh. Kalau nggak panas kan udah mau. Garang asam aja. Ada. Soalnya tak taruh. Ya, ini adalah servis makan yang saya ambil. Saya ambil garang asem, nasi sama teh hangat. Pilihannya ada macam-macam di sana. Tadi ada soto, ayam geprek, garang asem, terus ada rames. Saya makan dulu, mantap. Ya teman-teman, jadi saya barusan selesai makan. Tadi nyampe sini tuh jam 21.32. Ini sekarang udah 21.43. Saya mau lihat-lihat. Ini pertama kali saya ke RM Sendang Wungu, teman-teman. Dan ternyata di sini masih ramai banget ya. RM Sendang Wungu tuh Gringsing dan masuknya tuh udah Kabupaten Batang. Di sana tuh ada grupnya Sahala semua itu. Terus tadi depan ada Kalinggajaya. Nah, di sana tuh ada bangkainya bis Pahala Kencana, Body Zeppelin. Ini saya mau nyoba ke sini. Toiletnya di sana tuh. Tapi saya belum kebelet, jadi saya nggak ke toilet kayaknya. Ini mulus banget ya, emang bis baru sih. Dan pembawaannya tuh halus banget, teman-teman. Drivernya kalem, pembawaannya halus, bisnya juga baru, jadi nggak ada gelodak-gelodak. Goyangannya juga anteng. Halo Pak, sampean Cikarangnya ngendi kok? Cikarangnya ngendi Pak? Oh lagi mangan usulmu sampean ngabari Pak Tio ya? Tak kirimke nomornya. Kuwi selange gone cooler apa gone bandar? Oh, bandar balik kita. Gone jenal balik ulah teko itu.
Oke teman-teman, jadi saat ini perjalanannya udah sampai di PO Raya Pulau Gadung, dan dari sini saya turun. Dan sebelum saya turun, seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari perjalanan ini. Yang pertama, bis ini tuh nyaman banget, cocok buat kalian yang mau istirahat. Dengan harga 380 menurut saya worth it, dan kenyamanannya nggak kalah dengan bus-bus yang kekinian. Ditambah pelayanan dari bus ini tuh ramah-ramah banget ya teman-teman, dan waktu tempuhnya juga nggak kalah cepat, sekitar 8,5 jam sampai 9 jam doang. Dan kira-kira kalian tertarik nggak untuk nyoba bis ini? Semoga, saya berharapnya sih bis ini tuh bisa regenerasi pelanggan juga ya, selain regenerasi body busnya. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Setelah ini saya akan menuju ke Terminal Pulau Gadung untuk naik Transjakarta menuju ke pusat kota Jakarta. Di Terminal Pulau Gadung sendiri ini ada bus TJ Rute 2 yang beroperasi 24 jam. Dan jarak dari PO Raya tadi cuman sekitar 10 menit kalau kalian jalan kaki, dan 5 menit kalau kalian naik motor. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.